Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Arab Al-Quran, kita masih dalam rangka latihan atau mengaplikasikan pola-pola kalimat yang telah kita pelajari dari pola pertama sampai 16. Ya, bisa dikumpulkan model-modelnya itu. Nah, terakhir ini kan pola 16 adalah kata sambung atau huruf sambung. Nah, sekarang kita aplikasikan waktu membaca bacaan sholat. Nah, sekarang masih membaca Fatihah. Fatihah ini pun sudah, kalau nggak salah, sudah 3 kali pertemuan. Karena di dalam surat Fatihah itu, dia terkandung seluruh isi Al-Quran. Namanya Ummul Quran. Kemudian dia adalah sebagai rukun dalam sholat. Maka di sini kita teruskan mengenai bacaan berikutnya, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Jadi tinggal yang kuning ini lagi nih. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sot ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya waladdallina. Jadi tidak ada salahnya kalau diulang-ulang, maksudnya diulang-ulang di luar sholat membacanya, ya, diulang-ulang. Nanti malam tadi lah telepon apa nggak bisa. Ya, jadi Fatihah ini adalah dia sangat pokok. Namanya Ummul Quran. Ummu artinya ibu atau mengandung Quran, yang mengandung Quran. Sekarang kita lihat dulu dari segi bahasa. Ihdina. Nah, ihdina seperti ini, ihdi saja dulu. Nah, kalau ihdi, bentuk apa? Iya, amar. Ya. Namanya fil amar. Itu kata kerja perintah. Nah, coba kembali kita selami apa fi'il madinya ini supaya lebih luas pandangan. Fi'il madinya atau bentuk yang berlalunya. Kalau fi'il amar kan perintah. Hada. Ya, hada ya. Tapi tulisannya hadaya. Nah, ya. Tulisannya adalah hadaya. Ya. Jadi tulisannya adalah hadaya. Kalau kita pinjam papannya di sini dulu, seperti ini. Hadaya. Jadi hadaya. Ya, tidak pakai titik pun boleh. Jadi cuma dibaca hada. Ya. Itu adalah fi'il amar hada. Jadi hada adalah fi'il amarnya. Fi'il madi. Iya, maaf ya, fi'il madi. Hada fi'il madi. Coba kalau dibuat misalnya fi'il mudhari, apa fi'il mudhari'nya? Yahdi. Fi'il mudhari'nya adalah yahdi. Tetap sebenarnya dia yahdiu juga, cuma dibaca yahdi. Cuma kalau membuat fi'il amar itu, ini diulang supaya membuat perintah itu, ya ini diganti dengan ta.
Tujuannya supaya failnya engkau. Kalau yahdi kan failnya dia. Nah, itu caranya. Setelah dibuat tahdi, diapakan lagi kalau membuat fi'il amar? Dihilangkan. Jadi ini, dihilangkan. Ini aja dimainkan terus. Hilang. Sedangkan dia tadi, kan ini kalau tahdi ya, diulang dulu ya. Kalau tahdi seperti ini dikasih baris dulu ya. Kalau tahdi, ini di atas baris. Ya. Tah, berarti ini mati. Kemudian ini baris bawah. Tahdi ya. Ini baris bawah. Begitu dia. Tahdiu sebenarnya, jadi tahdi saja. Dihilangkan ini. Hilang. Bisa dibaca atau tidak? Tidak. Tidak. Menurut undang-undang, kalau dia tidak bisa dibaca, ditambahlah hamzah pakai alif. Lalu, tunggu. Lalu kemana dikasih barisnya? Ditambah misalnya alif saja ya. Apa alasan kenapa di bawah? Karena huruf di tengahnya baris bawah. Kalau huruf di tengahnya baris di atas, ke bawah juga. Jadi baris di bawah dia sama baris di atas ke bawah. Tapi kalau ini baris depan nanti, maka dia baris depan. Seperti nasara tansuru, maka dia unsur. Gitu caranya. Jadi kalau tahdi, maka fi'il amarnya adalah ihdi. Kalau sudah dibuat misalnya ihdi, seperti ini ihdi, ya dibuat ihdi seperti dibuat seperti ini ihdi, lalu kan dimatikan. Kalau dimatikan ini kan huruf terakhir ya. Kalau dia sehat memang dimatikan unsur, rohnya dimatikan. Tapi kalau ini berpenyakit, ini kan huruf penyakit, ini dihapus. Gini. Hilang dan dari Aceh. Ya, ihdi. Itu dia. Sudah fi'il amar itu. Kalau ini fi'il amar ihdi, mana fa'ilnya atau pelakunya? Iya, yang fa'ilnya adalah anta, tersembunyi anta. Fa'il di fi'il amar itu kan anta, antuma, antum. Kalau perempuan dia kan 6 bentuknya, anti, antuma, antunna. Hanya dulu. Jadi ini fa'ilnya adalah anta, tersembunyi. Karena tadi Iya. Enggak, ya itu maka serentak dia. Jadi fa'ilnya ihdi. Jadi kalau begitu, itu makanya diartikan orang engkau tunjukkan, atau tunjukkan, engkau tunjukkan. Jadi kan engkau tunjukkan, gitu ya. Jadi itu maka di sini ihdi adalah fi'il amar, gitu ya. Fi'il amar atau imperatif dalam bahasa Inggris kan fi'il amar ya, perintah. Terus kalau begitu fa'ilnya di situ tersembunyi anta. Memang antanya balik ke Allah. Itu makanya jelas ya. Jadi itu makanya dikatakan ini. Jadi ini bentuk damir, cuma damirnya ini berfungsi sebagai apa? Maf'ul. Kalau berfungsi sebagai fa'il atau pokok kalimat, dia pakai nah. Jadi ini adalah maf'ul atau pelengkap penderita. Jadi kalau terjemahkan ini apa? Ihdina. Jadi engkau tunjukkanlah akan kami, akan ya. Akan kami atau kepada kami. Jadi itu maka kadang-kadang ditanya orang pula, apakah nggak tahu kita kok minta tunjuk terus gitu. Ada dulu mahasiswa Ustadz tuh. Ada orang bertanya, Pak, katanya, apa? Saya bilang, ya patut nggak kunjung jadi orang baik sebab minta terus tunjukkan apa, tunjukkan kami. Apa nggak tahu? Itu makanya kalau kita lihat di tafsir Nawawi, ini dia. Ihdina itu dia
mengartikan, memberi maksud zidna. Nah, gitu. Jadi nggak mau dia mengatakan tunjukkan, apakah nggak tahu minta tunjuk panjang. Zidna tambah. Zidna ini kan fi'il madi nih. Fi'il madi, fi'il amar juga. Zid. Ya, asalnya adalah zada. Zada. Itu maka kalau lazada itu bertambah, sungguh bertambah. Siapa yang berhubungan, tapi itu bahasa Arab. Nggak tahu lah saya yang menyangkut dengan lazada. Yang jelas, zidna. Jadi itu makanya kalau ihdina itu, dia mengartikan, memberi maksud adalah zidna hidayatan. Begitu jadinya. Zidna hidayatan ila dinil islami. Begitu ya. Pengertian ihdina itu. Jadi, zidna hidayatan ila dinil Islam. Jadi terjemahannya, engkau tambahlah atau tambahlah, bermohon ini ya, kalau dari bawah ke atas, engkau tambahlah akan kami atau kepada kami hidayah kepada agama Islam. Jadi maksud ditambah hidayah ke dalam agama Islam itu lapang dada, terus tambah belajar, tambah belajar, tambah belajar. Jadi makin senang. Nah, ya, jadi peserta bahasa Arab yang berbahagia. Jadi pengertiannya ihdina itu, maka kalau terjemahan memang tunjukkanlah kami. Jadi kadang-kadang ditanya orang pula, kok minta tunjuk terus apa nggak tahu gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau Nawawi menggambarkan begini, zidna hidayatan ila dinil islami. Atau awil makna, ini huruf ataf ini, atau maknanya maksudnya adalah ini adama ya adama, jadi addimna. Addimna ini kekalkan. Jadi engkau kekalkan ke kami, artinya tetapkan kami mengikuti hidayah. Jadi tetapkan kami orang yang dapat hidayah. Mahdiin. Mahdiin bentuk banyak. Mahdi. Kalau Mahdi orang yang telah mendapat hidayah. Jadi pengertiannya, engkau tetapkan kami orang yang tetap mendapat hidayah ilaihi, kepadanya Islam. Jadi sama. Itu makanya kalau makin hari makin paham ajaran Islam terrealisasi dalam hidup, berarti sudah kita bertambah terus itu. Berarti sudah diperkenankan doa. Ya, itu makanya ihdina. Ya. Nah, kalau ini maf'ul. Nah, lalu di sini apa bacanya? As-sirata, as-sirati, as-siratu. Kalau nampak sirata. Kenapa ta ini berbaris di atas pula? Iya, maf'ul. Jadi dua maf'ulnya. Jadi maf'ulnya pelengkap penderitanya dua. Jadi tunjukkanlah akan kami akan jalan. Sirat. Akan jalan. Baru di sini, itu maka di sini pakai alif lam. Bukan sembarang jalan ini. Sirat itu adalah jalan, malah kalau salah kita baca surat, kalau nggak salah surat pedang yang tajam. Itu makanya ada kedekatan ya. Begitu sulitnya seolah-olah kita menempuh pedang yang tajam. Jadi murah tergelincir. Jadi ihdinas siratal. Di sini apa bacanya? Siratal mustaqim. Jadi yang ada di Fatihah kalau bacaan memang mustaqimah. Kenapa mustaqimah pula? Mengikut. Mengikut yang diikutnya apa? Iya, as-sirata. Jadi ini tapi sebenarnya kan dia jadi sifat, Pak. Iya, jadi sifat. Mengikut itu kan sifat. Makna manut kan? Iya, tapi dia boleh itu. Kalau sifat itu berbuah. Oh enggak. Kalau sifat maksudnya sifat mengikut yang disifatinya. Gitu. Jadi ini karena sirata, maka dia mustaqimah. Andai kata ini nanti sirati, maka dia mustaqimi. Jadi ini kalau sama pakai alif lam. Tapi kalau sini kan nggak ada alif lamnya lagi. Bagaimana cara membedakan ini? Ini pakai alif lam. Tapi ini tidak pakai alif lam. Jadi tidak pun pakai alif lam, dia sebenarnya seolah-olah sudah seperti alif lam ini gunanya untuk jelas, untuk bukan umum. Ya, supaya supaya jelas. Jadi di sini
siratal lazina berarti allazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berarti jelas juga ini jalan ini. Itu walaupun tidak pakai alif lam berarti sama fungsinya nih. Kalau ini jadi siratal mustaqim itu mana? Di sini dijelaskan semua. Itu makanya ini badal siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Yang mana? Jadi maf'ul juga. Itu makanya ini siratal. Jadi dia maf'ul juga ini. Enggak, berarti dia jadi badal. Maksudnya pengganti itu belum belajar kita. Tapi sebenarnya ini kan sirata. Iya, sirata ini kan jadi maf'ul. Al-mustaqimah sifat dari maf'ul ini. Nah, jadi yang mana siratal mustaqimah? Berarti seolah-olah ini dijelaskan lagi penggantinya itu. Sirata itu makanya kalau badal pun mengikut hampir sama barisnya. Yang digantinya kalau baris di atas, maka dia pun baris di atas. Kita nanti akan ada babnya itu spesial badal. Ada nanti badal setengah, ada badal semua, masih banyak. Ya, ada pengganti itu pengganti setengah, ada pengganti 100%, ya ada sebagian. Nah, jadi di sini ihdinas sirata. Jadi tunjukkanlah kami, sebenarnya kalau yang pasnya itu kan tetapkan atau bimbing atau apa tadi sini tambah kepada kami, maksudnya ajaran yang benar. Jadi jalan yang sudah mustaqim. Mustaqim itu sifat. Nah, kalau sirat ini kata benda, kata kerja atau huruf? Benda. Lalu kalau ini kata benda tok begitu. Kata benda tok. Jadi ada kata benda tapi masdar. Ada kata benda isim fa'il. Ada kata benda isim maf'ul. Begitu nanti. Ada kata benda bentuk sigat mubalaghah. Kalau ini mustaqim kata benda kan? Kalau ini kata benda, ini kata benda. Kalau ini mungkin nggak ada apanya ini kata kerjanya. Tapi kalau ini mustaqimu, ini adalah kata benda, cuma kata bendanya apakah sama seperti ini kata benda tok atau kata benda apa ini? Iya, enggak, maksudnya kalau seperti ini kata benda isim bukan, berarti ada fiilnya ini. Kalau ini enggak murni kata benda. Kalau ini kata benda iya, berarti ini namanya kata benda atau isim mustaqim, berarti dia isim fa'il juga. Cuma berasal kalau isim fa'il berarti kalau isim fa'il berarti ada fi'il madinya, ada fi'il mudhari'nya. Nah, jadi apa fi'il madinya nih? Kalau koma yang 3 huruf. Istaqama. Jadi pakai alif ini. Ya, kalau dipinjam sini jadi papan. Jadi di sini sebenarnya dulu kan sudah berulang-ulang tuh. Berdiri aslinya seperti istaqama. Yang mana di sini tambahan? Ya, alif sinta ini. Itu. Ya, alif sinta ini adalah sebagai tambahan. Yang merah ini tambahan. Aslinya qama. Nanti waktu mudhari'nya istaqama. Apa waktu mudhari'nya lagi? Yas. Tentu itu yastaqi. Muncul dia ke apa? Ke ya. Muncul dia ke bentuk alif tadi menjadi ya. Terus kalau membuat isim fa'il atau isim maf'ul ini diganti dengan mim. Ya, diganti dengan mim. Mim berbaris depan. Kan begini. Ya, jadi seperti ini. Ini kan berarti yastaqim tadi kan? Yastaqim. Baru di sini kalau membuat isim apanya, isim fa'il atau isim maf'ulnya, setelah dihapus maka diganti mim. Ini dia. Jadi baris depan bertukar lagi mustaqim. Ini berarti kalau ke bawah dia kan mesti
ya-nya. Ini apa namanya? Isim fa'il. Tapi kalau dia isim maf'ul begini. Mustaqa. Ke atas dia. Seperti ini. Mustaqamu. Kalau ini mustaqimu. Kalau ini mustaqamu. Berarti kalau ini artinya orang yang diminta berpendirian berdiri terus, lurus pendirinya. Kalau ini orang yang diminta didirikan, ditancapkan, itu beda isim fa'il dengan isim maf'ul. Jadi itu makanya di sini disebutkan bimbing atau tambahlah hidayah kepada kami akan siratal mustaqim, akan siratal. Jadi jalan orang yang tetap pendirian. Jadi itu makanya Ustadz merasakan itu. Mesti pendirian itu terus ditambah. Mungkin sejam yang kedatang agak molor. Sehari berikut agak molor. Ya. Begitu juga. Jadi waktu mahasiswa berjalan sekian. Sudah tamat berjalan sekian. Waktu sudah tua berjalan sekian. Begitu dapat penyakit jadi molor-molor. Jadi diminta supaya istiqamah. Itu masdar tuh. Ya, istiqamah, masdar. Coba istaqama yastaqimu, seperti ini. Istaqama yastaqimu istiqamah. Jadi tanya itu menunjukkan kemuliaan. Jadi orang yang bisa istiqamah, mulialah hidupnya. Tapi orang yang tidak berpendirian, terhinalah. Jadi itu makanya namanya istaqamah. Jadi kalau begitu mustaqim. Baru di sini terangkan lagi. Bagaimana yang orang yang berpendirian yang diminta supaya tetap, maksudnya ini dia. Itu maka ini ganti semua. Siratal ladzina. Jadi pengertiannya jangan tunjukkan lagi. Kalau tunjukkan apa nggak tahu. Ya tambahlah kami hidayah Islam atau hidayah kepada Islam. Maksudnya makin hari bertambah. Baru di sini terangkan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ini sama siratal mustaqim. Ini kan siratal ladzina jalan atau cara orang-orang an'amta. An'amta fil madi. Yang telah engkau nikmatkan atas mereka. Jadi jalan-jalan yang telah, cara-cara yang telah engkau film di an'ama. Kan an'amta ini berarti nomor kotak 7-nya itu. An'ama, 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 an'amu, an'amat, an'amata, an'amna, an'amta. Jadi cara atau jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Ya, mereka. Jadi siapa merekanya? Ini maka diterangkan di ayat ini. Sudah Ustadz buat ini. Ini di surat An-Nisa 69. Ada lagi ayat lain itu. Jadi wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang mengikut atau taat kepada Allah, caranya dengan mengikuti Rasul, maka orang-orang itu ma'allazina an'amallah, bersama orang-orang yang telah memberi nikmat Allah atas mereka. Siapa orangnya? Ini yang diikuti orang. Minan nabiyina. Ya, minan nabiyina berarti nabi-nabi. Siapa lagi? Siddiqina. Ya, itu siapa? Orang siddiqin. Ya, orang siddiqin itu artinya orang benar lagi membenarkan. Itu maka Abu Bakar Siddiq digelar Abu Bakar Siddiq. Ya, karena Nabi Muhammad menceritakan kepada dia pulang Isra Mi'raj atau yang lain-lain, dia tetap paling utama membenarkan. Maka diberilah Abu, ayah atau bapak, Bakar itu bikir si gadis yang selalu membenarkan. Jadi nama asli Abu Bakar Siddiq siapa? Ada namanya itu. Nah, itu gelaran, lukap namanya. Nickname. Jadi orang-orang yang membenarkan lagi benar, itu berarti sudah mendapat nikmat dari Allah. Maksudnya membenarkan Islam lagi orangnya benar. Siapa lagi? Syuhada, para syuhada.
Syuhada orang yang berperang atau menegakkan ajaran Islam lillahi ta'ala. Ya, jadi para syuhada itu bentuk satu. Bentuk banyak ini. Coba kalau bentuk satunya apa? Ini sudah bentuk banyak ini. Nabi. Ini kan ini nabiyun satu. Kalau banyak nabiyina atau nabiyuna. Ini karena pakai nabiyina karena ada huruf jar. Siddiqina itu begitu juga. Siddiquna. Karena ada huruf jar menjadi siddiqina. Syuhada, ini jamak taksir. Kalau ini tidak jamak taksir, ini jamak taksir. Jadi syahidun. Kalau dua, syahidani. Kalau banyak, Syuhada. syuhada. Siapa lagi yang sudah mendapat nikmat dari Allah? As-salihin. Ya, as-salihin. Jadi ini yang empat ini. Nabi-nabi, para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Itulah yang sudah mendapat ini. Ini. Iya, an'amta alaihim. Ini yang sudah mendapat. Itu makanya kalau kita sudah pelajarilah nabi-nabi. Bukan jadi nabi ya. Nabi, iya. Iya, itu makanya para nabi dan segalanya itu salah satu contoh yang seperti Ustadz katakan, mereka ini asyaddu hubbalillah. Ini sangat cintanya kepada Allah. Itu. Jadi sangat cintanya kepada Allah orang itu. Kalau kita sudah sangat cinta kepada selain Allah, walau berabe dalam hidup. Tapi walaupun begitu kata Ustadz, ya terinfeksi juga kita kan, ternoda juga kadang-kadang. Ya tapi karena ada pengajian, lari juga. Itulah. Gitu caranya. Ada orang yang tidak peduli dia, ya sudahlah, gitu aja. Jadi ini kita tidak begitu. Jadi siapa yang himnya di sini? Himnya di sini siapa? Nah ini dia himnya. Ke sini perginya. An-Nabiyyin, As-Siddiqin, As-Syuhada, As-Salihin. Jadi inilah sebenarnya makanya datang orang ini atau nabi-nabi Siddiqin ini sudah ganti contoh ini. Itu makanya siapa yang bisa mencontoh ini, mengikuti, tenanglah hidupnya. Kalau enggak, itu gelisah ataupun mencari-cari kompensasi, cari yang lain. Memang enggak gua pikirin, dalam Quran pun ada, sudahlah di dunia ini kita mati, di sini kita habis, gitu aja. Tapi kalau memang itu paham di dunia ini kita habis, mati, habis, berganti dalam masa, lalu apa bedanya? Taruhlah misalnya saya kan sudah senang, banyak makan yang enak, jabatan hebat, dan semua sudah kaya. Lalu kalau sudah mati mau diceritakan siapa? Sama juga dengan orang miskin jadinya. Jadi itu prinsip, maka dalam ajaran Islam sangat berbahagia sekali kalau kita paham. Itu maka disebutkan hadis, mayuridullah khairan, siapa yang diinginkan Allah menjadi orang baik, yufaqihu fiddin. Allah memberi paham kepada orang itu ajaran Islam. Jadi paham ya. Ya, jadi sini yang ayat ini mana tadi itu? Yang ayat yang ini berarti ini. Baru di sini ada ghairi. Ghairi kan baris bawah lagi. Ghairil maghdubi. Coba ini saja diterka dulu. Kenapa maghdubi barisnya ini? Enggak ada menerangkan. Kan mudhaf ilaih. Ini yang belum belajar. Sebabnya dia menjadi sifat juga. Jadi kan ini siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi seolah-olah ada pula nanti bukan sirata ghairi maghdubi, jalan orang-orang yang bukan yang dimarahi. Itu maka menafsirkan ini berbeda-beda. Ada yang mengatakan dimarahi itu Yahudi atas mereka, dan tidak waladhdallin. Ini dipakai pula untuk dari atap di sini. Jadi seolah-olah diulang lagi. Ghairi dhallin, bukan pula jalan orang sesat. Jadi ini makanya pokoknya yang maghdubi dan dhallin ini tidak menurut ajaran yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya. Sudah dirubah-rubah oleh manusia di muka bumi yang banyak pemikiran yang cerdas. Jadi itu makanya di sini kita pahamilah di sini. Tapi sebenarnya kalau ini diuraikan ya yang apa ini bagus juga. Tapi ghairil maghdubi itu lain atau bukan yang dimarahi atas mereka. Siapa mereka pula?
Ini yang sering menjadi perselisihan, pertengkaran jadi. Pokoknya mereka yang tidak mengikuti ajaran Islam, makanya ada juga yang lain-lainnya. Terus waladhdallin ini berarti sama juga, ghairi dhallin, bukan jalan sesat, jalan berpikir-pikir. Jadi makanya belajarlah tentang ajaran Islam sedalam-dalamnya, dan kata tadi yang kita dengar tadi itu yang Profesor Kadirun Yahya, Islam bisa didebat, bisa bermacam cara. Debatlah, debat sedebat-debatnya. Pasti nggak bisa dikalahkan ya, karena dia agama dari langit pasti ya. Jadi sangat bisa rasionalnya sangat di atas rasional lagi, maka orang mengatakan absolut. Dicoba-coba cari yang lain, cobalah cari yang lain. Kalau nggak nanti nggak bertemu ya. Jadi inilah pelajaran kita, berarti penggunaan bahasa itu ya kan yang idealisnya kita mengerti waktu membaca Fatihah ya. Jadi Fatihah ini diulang, kalau 2 rakaat berapa kali baca Fatihah? 2. Kalau 4 rakaat 4. Jadi di luar sholat pun nggak apa-apa dibaca-baca. Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Baru diputuskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk kenapa ihdina ini kan gitu. Jadi begini, maka kita nggak sombong untuk bisa mulai daripada menjabarkan alhamdulillahirabbil alamin sampai wa iyyaka nasta'in ini, bermohonlah kita, cobalah tambah kemampuanku atau kemampuan kami supaya bisa mengikuti pernyataan yang di atas. Pernyataan di atas itu pernah engkau berikan kepada manusia sebelum kami, itulah nabi-nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Mereka, makanya kalau Muhammad Yunus di sini masih satu, nggak lari dia. Mereka itu tidak dimarahi dan mereka itu tidak sesat. Jadi tidak menyimpang kemana-mana dia. Cobalah lihat terjemahan Muhammad Yunus. Dia tetap begitu pendiriannya. Profesor Muhammad Yunus, orang kampung ibu di dia. Ilahuna faqat intahina nad'u ila Allah Allahumma. Ini dia. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Baru doa penutup jamaah. Kalau terdorong salah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.